Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen semuanya yang kami hormati, perkenalkan nama saya Rohman dengan NIM 2503117271. Saya merupakan guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Semarang, sekaligus mahasiswa PPG Dalja Batch 2 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini saya akan uji kinerja pembelajaran pada bab 3, yaitu tentang penyakit sosial di kelas 11 semester Gasal ini. Terima kasih, mari kita tonton videonya berikut ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Selamat pagi. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dan nanti dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Semoga dengan berdoa ini kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selanjutnya kita membaca surat pendek bersama-sama, yaitu yang kita baca surat Al-Insyirah. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisra. Inna usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak mau absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Nasiwa, Naswa, Naifa, terus siapa lagi? Asrof. Oke, ada yang lain? Faizar. Oke, izin. Oke, ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar bersama, yaitu materi bab 3 tentang penyakit sosial, yaitu perundungan, perkelahian, dan perjudian. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ada sedikit motivasi untuk kalian semuanya. Anak-anakku semuanya, kalian semuanya di sini tujuannya untuk belajar
yaitu agar kalian nanti ke depannya, masa depannya lebih sukses, lebih gemilang lagi. Karena kesuksesan itu tidak bisa kita dapat dengan bersantai-santai, tapi kesuksesan itu butuh perjuangan. Dengan berjuang keras, insya Allah kesuksesan yang kita impikan, kita inginkan semuanya akan tercapai. Amin Allahumma amin. Oke, anak-anak semuanya, sebelum melanjutkan materi kita, Bapak mau mengulas materi sebelumnya, yaitu tentang perjudian. Nah, kira-kira masih ada yang ingat apa itu perjudian? Judi adalah itu hukumnya haram, oke ya. Jadi itu judi itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena di situ salah satunya menjadikan seseorang merasa dirugikan. Nah, oke anak-anak semuanya. Kemudian untuk materi kita siang hari ini yaitu bab tentang perundungan. Sebelum Bapak melanjutkan materi tentang perundungan, ada yang tahu apa itu perundungan? Bullying. Itu kata lain dari perundungan. Apa itu perundungan? Apa itu bullying? Oke, tindakan kekerasan atau intimidasi kepada seorang lain. Nah, oke. Selanjutnya Bapak di sini akan menampilkan PPT tentang materi kita. Oke, yang kita pelajari yaitu tentang penyakit sosial. Penyakit sosial itu banyak sekali, tapi yang Bapak bahas di sini ada 3, yaitu perundungan, perkelahian, dan perjudian. Langsung saja. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat memecahkan masalah tentang perundungan, perkelahian, dan perjudian. Terus kalian dapat membuat konten tentang cara mengatasi masalah. Dan yang terakhir yaitu membiasakan sikap taat aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta sesama. Karena kita manusia, sebagai manusia sosial itu harus saling tolong-menolong, saling membantu, tidak boleh menyudutkan, tidak boleh saling merugikan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh video tentang perundungan. Nanti bisa kalian simak dan ada pertanyaan dari Bapak. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Aduh, kakiku sakit. Ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Curigaan Badi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong. Nah, pensilnya mau aku pakai. Ya, sinin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Badi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Badi. Badi yang merasa jika ia kuat telah mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menekan Ari, mendorong Ari hingga menghakui Ari. Ini kamu, aku pukul. Awas sudah Guru, tadi aku lihat Badi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi, ia bergegas menemui Badi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi,
Apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Bati. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, guru. Bukan ke ibu dong, minta maaf lah ke Ari. Oh iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi, ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Oke ya, jadi ini contoh dari sikap perundungan atau bullying sesama teman di sekolah. Ya. Oke, nah dari film tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan bahwa perundungan itu ada berapa macam? Ada dua. Apa saja? Oke, perundungan secara fisik ataupun verbal. Kalau yang verbal itu seperti apa? Ucapan atau mengolok-olok, mengejek dengan kalimat yang tidak sopan, tidak baik. Ya, itu perundungan secara verbal. Kalau secara fisik itu berarti melukai. Nah, ini pengertian perundungan. Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Nah, sebagaimana yang sudah kalian jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu faktor perundungan. Nah, perundungan itu ada beberapa faktor, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan sekolah, bisa dari individunya. Nah, yang pertama itu dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Ya mungkin karena keluarganya itu, mohon maaf, broken home, atau kurangnya perhatian anak dari orang tua, atau kurangnya kasih sayang dari orang tua. Itu bisa menyebabkan anak tersebut mencari jati diri di luar sana, sehingga anak tersebut melampiaskan emosinya kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Kenapa? Nah, itu salah satunya berteman dengan teman yang salah. Apakah kita tidak boleh dengan teman yang sekiranya kurang baik? Boleh saja, asalkan kita tidak terpengaruh oleh teman yang kurang baik tersebut. Kalau bisa, kita yang mengajak teman yang kurang baik untuk menuju kebaikan. Terus kemudian yang nomor 3 yaitu individu. Karena karakter seseorang individu yang ada pada diri anak tersebut, sehingga anak tersebut itu pengennya jahil dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian selanjutnya, nah di sini ada cara mengatasi perundungan, yaitu sebenarnya banyak sekali cara-cara mengatasi perundungan. Yang pertama yaitu membangun lingkungan yang positif, ya dengan keluarga yang harmonis, dengan teman yang baik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu edukasi bahaya bullying. Apakah anak-anak semuanya sudah pernah menerima tentang sosialisasi bahaya bullying? Sudah ya? Saya yakin kalian semuanya sudah menerima materi tentang larangan tentang perundungan atau bullying. Terus yang ketiga, penerapan kebijakan yang tegas tentang bullying. Nah, di sekolah-sekolah itu sudah menerapkan kebijakan-kebijakan di mana apabila ada anak atau teman yang suka merundung, yang suka bully, itu segera untuk dilaporkan kepada guru BK ataupun kesiswaan atau yang lainnya, agar segera ditangani sebelum berlanjut. Terus kemudian yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Nah, daripada kalian gabut inginnya menjahili temannya, mending kalian ikut kegiatan ekstra yang sekiranya itu baik
dan bisa meningkatkan keterampilan kalian untuk meningkatkan bakat kalian ya. Nah, jadi ini sekilas hanya 4 yang Bapak sebutkan, sebenarnya masih ada banyak lagi tentang cara mengatasi perundungan. Terus dampak dari perundungan yaitu banyak sekali. Sebenarnya ini juga masih ada banyak. Nah, salah satunya yaitu menyebabkan masalah kesehatan mental. Mental orang yang dirundung. Bisa jadi anak itu jadi introvert, malah minderan, tidak mau bergaul, dan lain sebagainya. Terus menyebabkan masalah fisik yang kalian cederai, kayak tadi, di video tadi, disandung, kalau kepalanya kebentur, bisa jadi gagal otak, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya ada menyebabkan depresi, dan lain sebagainya. Ini masih banyak sekali. Nah, lanjut saja. Nah, ini ada hikmah menjauhi perundungan. Nah, maka sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Nah, kalau kita menjauhi yang namanya perundungan, pasti ada dampak dan hikmahnya. Salah satunya mengurangi dampak psikologis, dicintai banyak orang, disayang teman, meningkatnya rasa syukur kita, karena kita bersyukur yang kita miliki dan tidak selalu iri dengan atas yang dicapai oleh orang lain. Nah, kita boleh iri tapi iri yang baik. Kalau melihat temannya bisa juara, saya iri, harus bisa juara seperti dia. Bukan mereka juara, saya ingin membinasakan dia. Tidak, ya. Oke, itu nanti masuknya dalam kategori perundungan. Selanjutnya, terima kasih. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu kalian bisa membuat kelompok. Ya, buat kelompok. Yuk, membuat kelompok per 2 meja ini. Ya, yuk, ada hadapan membuat kelompok. Ayo langsung yuk. Oke, nanti di sini Bapak kasih tugas untuk kelompok kalian bisa dikerjakan dan nanti akan dipresentasikan maju ke depan, ya. Yuk. Dah, ini. Ya, nanti bisa dikerjakan secara kelompok dan nanti bisa dipresentasikan. Oke. Ini. Terima kasih, Pak. Ya. Ini, ayo kamu duduk. Ya. Ya. Kamu kelompoknya sini ya. Ya. Kamu? Nih. Oke. Dah? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Nah, yang sini ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Ya. Yang sini sudah selesai? Sudah selesai. Oke ya, nanti bisa presentasi. Oke, sudah semuanya? Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Bapak ingin menunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan, bisa menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya. Yuk, yang saya pilih dari kelompok 1, kelompoknya Hilmi dan Afla. Silahkan maju. Yuk, berikan semangat tepuk.
Yuk, silakan bisa dijelaskan mulai dari salam dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nidja Sulami, nomor presensi 17. Saya Muhammad Basriantono, nomor presensi 2. Saya Akil Berat, nomor presensi 36. Baik, langsung saja. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari lembar kerja peserta didik yang telah diberikan bersama. Jadi yang pertama, jelaskan pengertian dari perundungan, perkelahian antar pelajar dan juga perjudian. Yang pertama, perundungan dulu. Perundungan sendiri itu adalah tindakan agresif yang dilakukan sekelompok orang yang lebih kuat untuk merendahkan, menyakiti, dan mengintimidasi orang lain. Yang kedua, perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar adalah suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang dilakukan oleh dua kelompok pelajar. Dan yang terakhir, perjudian. Perjudian sendiri adalah kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 dampak negatif dari masing-masing masalah sosial tersebut. Di mana yang pertama, dampak negatif dari perundungan itu sendiri terdapat yang pertama, menurunnya kepercayaan diri. Yang kedua, gangguan mental, dan yang ketiga, hubungan sosial terganggu, di mana seorang korban itu akan mengalami rasa tidak berharga dan malu terhadap dirinya sendiri, lalu bisa stres, depresi, bahkan ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, teman-teman. Lalu korban juga bisa menjadi sulit percaya atau bergaul dengan orang lain. Selanjutnya, dampak negatif dari perkelahian, di mana dampak negatif dari perkelahian itu yang pertama cedera fisik, yang kedua masalah hukum, dan yang ketiga merusak reputasi dan hubungan sosial. Yang pertama cedera fisik, di mana korban itu bisa mendapatkan luka, memar, bahkan cacat permanen akibat kekerasan yang terjadi antara kedua belah pihak. Lalu bisa terkena masalah hukum, di mana pelaku bisa dijerat pidana atau mendapatkan sanksi dari sekolah, masyarakat maupun dari pihak yang berwajib. Lalu yang ketiga itu kan merusak reputasi dan hubungan sosial. Sudah pasti kalau terjadi perkelahian. Yang presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Ada saya. Oke, yuk kamu dulu, tidak apa-apa. Baik, perkenalkan nama saya Nandila dari nomor 29. Di sini saya ingin bertanya, apakah di lingkup pertemanan kalian, khususnya di SMA Negeri 3 Semarang itu dapat terjadi perundungan atau pertemanannya baik-baik saja ya? Terima kasih. Baik, terima. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Jawabannya tidak. Apakah cuaca itu termasuk pembulian atau bukan? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Nadila dan juga Nadine. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Nadila terlebih dahulu. Pertanyaan Nadila itu kan tentang apakah di sekolah kami itu terdapat pembulian atau tidak. Alhamdulillah sekali di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 3 Semarang, itu lingkungannya sangat melindungi siswa-siswanya, sehingga alhamdulillah tidak ada yang namanya perundungan di lingkungan kami, baik selama proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Oh, jadi seperti itu ya, Abah. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama. Baik, terima kasih Nadine atas pertanyaannya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjawab. Tadi kan pertanyaannya apakah dicuekin itu termasuk ke dalam contoh perilaku perundungan. Dari kelompok kami sendiri itu
kami berpikir bahwa tergantung kondisi dan keadaan kasusnya itu seperti apa. Karena bisa jadi kan ada kondisi di mana terjadi kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Bisa saja mungkin si pelaku itu nyuekin si korban itu karena memang dia sedang tidak ingin untuk berkomunikasi dengan sang korban itulah. Nah, tapi si korban itu mengira bahwa dia dijauhi oleh si pelaku karena dicuekin gitu loh. Tapi ada juga kondisi di mana si korban itu memang benar-benar dibully. Contohnya ketika mungkin sang korban ingin meminta tolong kepada pelaku. Misalkan, apakah saya boleh meminta tolong untuk diambilkan botol minumnya lah mungkin. Lalu ketika sang pelaku itu mendengar permintaan tolong dari sang korban, tetapi si pelaku itu malah menghiraukannya, mencuekkannya, lalu meninggalkan sang korban, itu juga bisa termasuk ke dalam perundungan. Jadi mungkin karena jadi dicuekin itu termasuk ke perundungan ketika itu dilakukan salah sengaja. ya, Jadi bukan salah paham. Ya. Oke ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, oke, ditutup, bisa ditutup ya. Nah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi itu tentang perundungan, ya, termasuk penyakit sosial dan itu juga termasuk penyakit hati pula. Karena perundungan itu bisa disebabkan karena faktor diri sendiri tadi ya. Makanya kita sebagai pelajar harus bisa menjauhi yang namanya perundungan. Kita hari ini semoga kita semuanya dapat memahami dan bisa mengambil hikmah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang penyakit sosial, salah satunya yaitu perundungan. Kesimpulan. Perundungan atau bullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Tindakan ini bukan lelucon, tetapi perilaku serius yang dapat meninggalkan dampak buruk, seperti hilangnya rasa percaya diri, gangguan emosional, bahkan terganggunya proses belajar. Perundungan bisa terjadi di lingkungan manapun, termasuk sekolah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan bersikap tegas terhadap setiap bentuk perundungan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menumbuhkan empati, menghargai perbedaan, menjaga tutur kata, berani melapor bila melihat kejadian perundungan. Dari materi ini kira-kira anak-anak ada yang belum difahami? Tidak. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang sekali. Ya. Nah, kalau dikasih poin 1 sampai 100 berapa poinnya kesenangan hari ini? Oh, 1000. Berarti sangat senang sekali ya. Oke. Kira-kira ada kendala untuk memahami materi ini? Tidak. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat dan nanti kalian bisa lulus keterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.